Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami mengenai proposal rencana bisnis integrasi usaha ayam pakan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Wastil Jana, kemudian ada Hani Widya Putri, Hilda Ayuni, Widi Triwiguna, Wahyu Pratama. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Hilda. Kepada Hilda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Ania. Langsung saja untuk materi yang pertama itu mengenai alternatif bisnis dan sumber ide bisnis. Dapat dilihat pada tabel berikut merupakan 4 rencana integrasi yang direncanakan oleh kelompok 4 untuk ide bisnis yang pertama yaitu rumah budidaya rempah. Untuk integrasinya budidaya rempah, pemasok rempah dan bumbu dapur, produksi olahan rempah dan pupuk organik. Selanjutnya ayam pakan, bentuk integrasinya ternak ayam, budidaya makur untuk pakan ternak, dan ternak lele. Selanjutnya untuk telur, integrasinya ternak ayam petelur, usaha pupuk kompos, dan telur, kerajinan tempurung kelapa, dan yang terakhir yaitu ide bisnis ternak lele. Bentuk integrasinya ternak lele, pembuatan tahu, nugget lele, dan pecel lele. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap 4 integrasi tersebut menggunakan penilaian alternatif menggunakan aspek benefit, cost, opportunity, and risk. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa nilai dan bobot tertinggi dimiliki oleh usaha yang kedua yaitu integrasi ayam dan pakan, sehingga kelompok 4 memilih untuk menjalankan integrasi ayam dan pakan ini karena memiliki nilai bobot yang tertinggi yaitu 15 dan 3,75. Selanjutnya akan presentasi dilanjutkan oleh Hani Widya Putri. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis kelayakan integrasi usaha ayam pakan. Yang pertama, untuk aspek pemasaran. Yang pertama, produk yang dihasilkan pada usaha integrasi ini adalah budidaya ternak ayam, budidaya maggot, menjadi pakan ternak, baik maggot hidup maupun maggot yang sudah kering, dan ternak lele. Selanjutnya, harga. Penetapan harga yang digunakan untuk setiap produk yang dijual antara lain, yang pertama, untuk harga larva BSF itu adalah 12.000 sampai 16.000 per kilogram. Yang kedua, untuk harga ternak ayam adalah 50.000 sampai 55.000 per kilogram. Dan yang ketiga, untuk harga ternak lele adalah 25.000 sampai 29.000 per kilogram. Selanjutnya, promosi. Promosi yang dilakukan oleh usaha integrasi ayam ini adalah secara online melalui media sosial atau marketplace dan secara offline dengan menjalin kerjasama dengan toko-toko yang menjual kebutuhan ternak. Dan yang keempat, distribusi. Pemasaran produk usaha integrasi ayam pakan ini dilakukan di dalam daerah maupun di luar daerah oleh distributor yang menjual perlengkapan peternakan. Selanjutnya untuk aspek teknis dan produksi. Yang pertama, lokasi. Lokasi usaha integrasi ayam pakan ini dilakukan di dalam lahan dengan karakteristik yaitu di area lahan yang luas, lalu tersedianya sumber air dan pakan ternak, serta kemudahan akses transportasi. Yang kedua, bahan baku, peralatan, dan perlengkapan. Itu terdiri dari kandang ayam, kolam lele, kandang maggot, bibit ayam, bibit lele, obat-obatan, vaksin, terpal, pipa, dan lain-lain. Yang ketiga, teknologi. Untuk teknologi yang digunakan itu masih tergolong semi-tradisional. Lalu yang keempat, proses produksi. Untuk proses produksi yang dilakukan itu masih secara manual dengan bantuan tenaga manusia dan dengan bantuan teknologi. Selanjutnya, aspek SDM dan manajemen. Secara keseluruhan, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan integrasi ini adalah 6 orang tenaga kerja. Selanjutnya, aspek hukum. Perizinan yang perlu dilengkapi itu seperti yang pertama, izin peruntukan penggunaan tanah, yang kedua, surat izin gangguan jika lokasi berada di kawasan pemukiman, yang ketiga, akta pendirian usaha, dan yang keempat, surat keterangan domisili usaha. Selanjutnya, aspek sosial dan aspek lingkungan. Untuk aspek sosial, pada keempat usaha yang dijalankan itu akan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, karena dengan terbukanya usaha baru itu akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Selanjutnya, untuk aspek lingkungan, itu umumnya tidak menimbulkan efek yang merusak lingkungan, namun seperti pada usaha ternak ayam, apabila ternak ayamnya kotor, itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap bagi masyarakat dan memungkinkan terjadinya penyebaran flu burung.
Dan selanjutnya yang terakhir adalah aspek finansial. Yang pertama sumber modal. Modal untuk menjalankan keseluruhan integrasi ini berasal dari modal milik pribadi dan pinjaman bank dengan bunga banknya sebesar 12%. Lalu dilakukan perhitungan analisis kelayakan finansial. Dapat dilihat pada tabel itu nilai B per C-nya besar dari 1 yaitu 1,9. Dan untuk nilai NPV-nya juga bernilai positif. Maka berdasarkan perhitungan analisis kelayakan finansial, usaha ayam pakan ini layak untuk dijalankan. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Wasnil Jannah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang model bisnis kanvas integrasi usaha ayam pakan. Adapun segmen dari usaha ini yaitu ada penjual ayam, lele, dan ada warung pecel lele, restoran, ibu rumah tangga, swalayan, peternak, dan toko penjual pakan. Kemudian customer relationship yang ada pada usaha ini adalah melakukan penjualan langsung di lokasi usaha, memperlihatkan kepada konsumen kualitas dari usaha produk yang ditawarkan yaitu ayam, lele, dan maggot. Kemudian penampilan review konsumen terhadap produk yang dibelinya. Kemudian channel yang digunakan pada integrasi usaha ini itu ada sosial media berupa WhatsApp, Facebook, dan juga promosi secara langsung, pengusaha ternak, dan juga ada marketplace. Kemudian ada value proposition dari usaha ini itu ayam dan lele serta maggot yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan harga yang ditawarkan termasuk harga yang ekonomis, dan pada key activities itu adalah dengan melakukan pemeliharaan terhadap budidaya yang dilakukan, baik lele, ternak, ayam, dan maggot, kemudian mengelola limbah ternak ayam menjadi maggot, dan yang terakhir itu melakukan pemasaran hasil budidaya, itu lele, ayam, dan maggot. Kemudian key result dari usaha ini itu sumber daya manusia, teknologi produksi, bahan baku, dan peralatan yang diperlukan, ada smartphone, ada komputer, dan juga alat transportasi berupa satu motor dan satu mobil pickup. Kemudian key partners dari usaha ini adalah peternak atau pembibitan ayam dan lele, kemudian penjual pakan ikan ternak, rumah potong ayam, distributor pakan lele, rumah makan, restoran, bank, dan investor. Untuk struktur dari usaha ini adalah ada biaya tenaga kerja, listrik, pakan ternak, pembuatan kandang, pembuatan kolam, biaya peralatan yang harus digunakan, transportasi, promosi, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk investor dan bank. Kemudian, revenue stream yang ada pada integrasi usaha ini adalah hasil dari penjualan ayam, hasil dari penjualan maggot dan ikan lele, dan pendapatan dari penjualan ayam, maggot, ikan lele. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang marketing plan integrasi usaha ayam pakan. Next. Pertama yaitu produk. Produk yang dihasilkan yaitu ada ayam, maggot yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif ikan lele dan campuran pakan ternak lainnya. Dan yang terakhir itu ikan lele. Untuk harga, teknik penempatan harga digunakan metode berdasarkan titik impas. Harga jual ayam berdasarkan metode titik impas sebesar 52.736 per kilogram. Harga maggot senilai 3.800 per kilo. Harga jual lele 7.726 per ekor. Itu tempat. Untuk tempat produksi dari ketiga integrasi ini, kami melakukan dalam satu lahan di mana tempat ini tidak terlalu dekat dari pemukiman warga, namun dekat dengan sumber air dan luas lahannya kira-kira 3 hektar. Nah, selain itu kami juga menyewa toko yang dekat dengan target pasar. Yang keempat itu promosi, dilakukan dengan dua cara, yaitu secara online dan offline. Yang online kita lakukan dengan marketplace seperti Shopee, Instagram, Facebook, WA, serta website. Dan yang offline kita langsung menawarkan kepada target pasar. Untuk strategi yang digunakan yaitu melalui pemberian brosur promo mengenai produk yang kami jual. Next. Yang kelima yaitu people. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam integrasi usaha ini yaitu yang pertama general manager, 2 tenaga ahli untuk usaha ternak ayam, 1 orang tenaga kerja untuk budidaya maggot menjadikan pakan ternak, dan 1 orang tenaga kerja ahli untuk usaha ternak lele. Yang keenam itu proses. Menggunakan standar operasional prosedur. Melakukan sanitasi ternak, lingkungan kandang atau kolam, mencegah ternak dari penyakit, memberi pakan alami pada ternak, vitamin,
penyediaan air minum, pemeliharaan ternak berdasarkan umur, melakukan pengukuran berat badan, uji performance, serta recording segala kegiatan yang berhubungan dengan kondisi ternak. Next. Nah, yang terakhir itu physical evidence. Tempat usaha terdiri dari toko penjualan produk yang dihasilkan dari budidaya seperti ternak segar, pakan ternak, dan produk olahan seperti frozen food. Packing untuk produk yang dihasilkan dilakukan dengan sangat hati-hati, rapi, dan menggunakan bahan yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan bioplastik. Di plastik kemasan diberi merek dan logo produk usaha sebagai karakteristik produk. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Filda. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu mengenai perencanaan keuangan integrasi usaha ayam dan pakan. Dapat dilihat pada tabel berikut, ini merupakan sumber dana dan penggunaan dana dari integrasi usaha ayam pakan. Adapun sumber dana dari usaha ini berasal dari pinjaman bank dan modal pribadi yang masing-masingnya berjumlah 500 juta rupiah. Selanjutnya untuk penggunaan dana digunakan untuk pembelian peralatan, persediaan sarana produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sehingga diperoleh biaya total per tahunnya untuk biaya integrasi usaha ini sebesar 897.075.000. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perencanaan manajemen risiko integrasi yang usaha kami jalankan, yaitu ayam pakan. Di sini kami ada menerapkan identifikasi risiko. Dan untuk identifikasi risiko ini, kami ada beberapa hal. Yang pertama ada dampak, kemudian kejadian. Nah, jadi untuk poin di dampak dan kejadian ini, untuk poin 1, itu berarti kecil, 2 artinya sedang, dan 3 artinya tinggi. Oke. Untuk identifikasi yang pertama, perubahan cuaca dan iklim. Dampak dan kejadian kita dapat lihat di sini maksimal itu 3. Dan terendah itu 1. Oke, langsung saja ke nilai resikonya. Perubahan cuaca dan iklim, nilai resikonya 4. Kemudian SOP yang tidak jelas pada karyawan, nilainya 4. Kemudian kelalaian tenaga kerja, nilainya 6. Ketidakpahaman tenaga kerja mengenai penanganan benih yang baik, nilainya 6. Adanya serangan hama, predator, dan penyakit, nilainya juga 6. Kemudian kualitas air yang buruk dapat menyebabkan kematian pada benih lele, nilainya juga 6. Selanjutnya, kanibalisme akibat keragaman ukuran pada benih lele, itu nilainya 6. Pemasok tidak tepat waktu dalam pengiriman pakan atau vitamin untuk ternak ayam, nilai resikonya juga 6. Selanjutnya, pemasok yang tidak menyertakan label informasi, itu nilainya 4. Kemudian, pemasok yang memberikan barang yang tidak bermutu, nilainya juga kami berikan 4. Selanjutnya, pemasok yang menawarkan harga obat dan pakan tidak sesuai dengan kesepakatan, kami berikan nilai risikonya 4. Selanjutnya, pemilihan pemasok yang subjektif. Di sini kami juga berikan nilai risikonya 4. Kemudian, mengganggu kesehatan. Itu kami berikan nilai risikonya 6. Dan yang terakhir, limbah yang dihasilkan dari ternak ayam yang mengganggu kenyamanan, nilai risikonya 4. Metode pengendalian risiko ini merupakan pengendalian dengan meminimalisir resiko yang kemungkinan akan terjadi nantinya. Yang pertama ada resiko SOP yang belum jelas dan kelalaian karyawan. Nah, ini dapat kita atasi dengan pemberian pelatihan kepada tenaga kerja terlebih dahulu terkait penetapan SOP yang jelas. Dan kemudian ada kualitas air yang buruk dan kanibalisme pada budidaya lele. Nah, tentunya ini dapat diatasi dengan cara rutin melakukan pengecekan terhadap kualitas kolam dan melakukan penyortiran ikan lele pada per bulannya. Selanjutnya, yang ketiga ada pemasok yang tidak tepat waktu dan memberikan barang yang tidak bermutu. Di sini dapat diatasi dengan cara sebelum kita memilih pemasok, kita lakukan research yang mana sih pemasok yang berkompeten atau tidak untuk usaha kita. Dan yang terakhir, mengganggu kesehatan. Nah, ini dapat diatasi dengan rutin melakukan pemberian vitamin dan obat kepada hewan ternak yang kita usahakan. Ini sesuai dengan waktu yang dibutuhkan agar hewan tersebut tidak mengalami gangguan penyakit dan tidak
menyebarkan virus ke hewan lainnya. Cukup sekian dari saya kembalikan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.